Halo, selamat malam sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Erkan Afandi. Pada malam hari ini kita akan membahas perkiraan besok itu seperti apa di hasil meeting The Fed ya. Kalau di Amerika sekarang mungkin ya lagi persiapan rapat ya. Jam 2 dini hari akan ketahuan hasilnya. Jadi Bapak Ibu siap-siap aja ya. Bagaimana prosesnya ya di sana. Untuk ekonom perkirakan ya, The Fed akan hati-hati menurunkan suku bunga, tetapi ya akan ada pemangkasan ya besok, besok, besok kita tahunya atau dini hari nanti kita tahu ya. Karena 7 November ini meeting The Fed di Amerika ya, seperti itu. Sepertinya ya banyak yang memperkirakan The Fed akan nurunin suku bunga. Nah, jika ini terjadi, maka saya akan ucapkan selamat ya buat yang sudah ambil saham-saham perbankan karena kalau jadi ya disclaimer kalau jadi The Fed hari ini di Amerika waktu setempat di sana memutuskan penurunan suku bunga maka menjadi stimulus di saham-saham perbankan. Oke, mari kita lihat di saham pertama ya BBCA. BBCA hari ini ditutup terdiskon ya 275 poin, 2,63% ya. Bapak Ibu, ya dalam saham ya, dalam saham tidak ada sebuah kepastian ya, tidak bisa juga diprediksi karena sangat kompleks ya, faktor penentunya sangat kompleks. Kinerja perusahaan sudah bagus ya. Eh, dari harga misal teknikal berada di support, tapi masih juga dibawa turun ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan hasil The Fed menjadi stimulus kalau sampai menurunkan suku bunga 25 basis poinnya ya seperti itu. Kalaupun tidak bagaimana untuk di BBCA? BBCA memang harga segini ya supportnya ya di 8 Oktober pernah sekali, di 4 September juga sekali, kemudian di 8 Agustus juga sekali. Jadi kurang lebih Agustus, September, Oktober sudah kurang lebih 3 bulannya lalu. Jadi kalau yang berinvestasi di BBCA 3 bulannya lalu balik lagi ke harga asal ya seperti itu. Oke di BBCA memang ya kalau untuk investing ini menurut saya boleh-boleh saja ya ambil kalau untuk jangka panjang ya seperti itu. Lagi pula laporan keuangan Q3 juga sudah keluar ya hasilnya sangat membanggakan dibandingkan eh, perusahaan sejenis ya. Kenaikan labanya cukup bagus ya pertumbuhannya ya. Kalau nggak salah sekitar 14% ya dibanding saham-saham perbankan lainnya. Jadi BBCA menarik. Yang menarik lagi adalah saham ini dimiliki oleh konglomerat, di mana konglomerat ini ya tidak mungkin ya, tidak ingin valuasi nilai kekayaannya turun, maka harga sahamnya dijaga seperti itu. Kalau menurut saya ini adalah diskon ya, diskonnya ya. Kalau diukur ya 7% lumayan ya, seperti itu. Buat yang belum ambil, silakan ya disclaimer. Buat yang punya barang, belum sempat take profit santai ya seperti itu BBCA. Adapun kenapa saham ini turun itu karena kecap saja ya, kecap-kecapan lah ya, kompak-kompakan supaya retail juga ikut cut loss. Itu hanya permainan broker-broker ya, broker-broker asing lah seperti itu pemicunya sehingga retail juga ikut-ikutan ya. Tetapkan niat kalau di BBCA di perbankan apalagi pertumbuhan eh, labanya meningkat ya menurut saya dipertahankan saja karena fluktuasi harga itu ya setiap
jangka pendek itu pasti ada lah ya. Itu berdasarkan sentimen-sentimennya. Tetapi pemenangnya memang adalah jangka panjang ya, seperti itu. Bapak Ibu pernah silakan cek di eh, mengulang kembali ya. Ini ya, Agustus periode turun, November ya, hari ini November tanggal 7 juga ya. Memang November ini berada di bottomnya. Jadi Bapak Ibu perlu sabar sedikit saja ya. 1 bulan lagi lah ya. Karena tahun lalu itu di pertengahan Desember itu ngegas ya seperti itu dan hati-hati. Jadi tidak juga bisa ya Bapak Ibu tinggal tidur kecuali benar-benar berinvestasi jangka panjang ya. Kalau semi investasi ya dilihat juga ya karena pada Maret itu periodenya sell menghadapi sell on Mei. Jadi ketemunya Mei Juni akan ada di bottom lagi. Jadi di ya diperkirakan tahan barang itu kalau ambil dari sekarang sampailah ke Februari Maret lah ya. Begitu mau pembagian dividen itu ngegas lagi setelah itu turun. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang sabar ya, maka akan kembali ke all time high-nya lagi. Jadi kalau seperti ini kan hanya pemenangnya ya, pemenangnya di bursa itu adalah siapa yang sabar ya, siapa yang sabar dan waktu. Ingat uang yang untuk investing benar-benar adalah bukan uang panas yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Karena apa? Ketika market salah harga ya seperti ini juga. Kalau kita ada kebutuhan ya terpaksa ini cut loss jadinya ya seperti itu. Oke, menarik ya di BBCA di diskon ya seperti itu. Masih di saham perbankan ya kita tuntaskan karena apa? Malam ini penentunya. Kalau saja ya The Fed menurunkan suku bunga 25 basis point, maka perdagangan hari ini menjadi bottomnya kalau menurut saya sehingga sampai Desember akan ngegas ini. Januari, Februari juga ngegas. Karena apa? Karena laporan keuangannya bagus ya. Kecuali ya saham-saham yang laporan keuangannya tidak tumbuh ya seperti itu. Oke, ini BBCA, lanjut kita BBRI ya. Ini acak saja BBRI hari ini terkoreksi juga dan tepat berada di supportnya Agustus ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya barang ini tepat berada di support. Yang kedua berita gembira kalau dividennya sebesar tahun lalu maka diperkirakan ini 7,5% ya per tahun. Bayangin kalau Bapak Ibu dapat 7,5% per tahun dengan eh, peluang juga mendapatkan capital gain jika sampai breakout 5575 ini 15% kalau tidak salah ya coba kita ukur. Jadi hanya masalah waktu 23%. Jadi sewaktu kita menanti dividen ya saya yakin ya. Kenapa keyakinan saya juga ada di sini? Karena suku bunga juga mulai diturunkan. Yang kedua, laba perusahaannya meningkat. Ya, seperti itu. Adapun harga memang dikendalikan kepada pasar, tetapi yang tidak bisa dikendalikan itu adalah perusahaannya. Bagaimana perusahaannya beroperasi ya. Bagaimana perusahaannya menyetak laba ya per EPS-nya, per sahamnya. Dan itu Peter Lynch juga pernah bilang, baik itu Warren Buffett. Kalau kita melihat fluktuasi harga ya sebenarnya menyenangkan, tetapi tidak ada hasil. Itu Warren Buffett yang bilang itu. Fokus pada kinerja perusahaan ya seperti itu. Ketika fokus pada kinerja perusahaan, saham-saham pilihan Bapak Ibu
fokus saja, oh valuasinya murah, kinerjanya bagus, labanya meningkat. Udah, jangan banyak pikir, maka ambil itu sahamnya ya seperti itu. Namun ya tetap juga dijaga, ada strateginya. Kita tidak boleh juga eh, tertumpu pada satu jenis sektor, apalagi satu jenis saham ya. Dilakukanlah diversifikasi saham seperti itu. Ya dari sektor BBRI di diskon ya kemarin ya all time high-nya 6.400. Apakah tahun ini akan all time high? Saya kira kemungkinan tahun depan all time high-nya tertembus. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Coba kita cek saham-saham ya, saham-saham yang COVID aja lah ya, COVID. COVID itu sentimen yang sangat ya mendunia ya. 4.600 sebelum COVID, sesudah COVID-nya ya di COVID Februari ya. Kemudian di Mei, Februari, Maret, Mei, 3 bulan ya masanya. Tetapi apa yang terjadi? Ini 2020, kemudian akan kembali ke all time high-nya di 2021. Hanya butuh 1 tahun ya. Seperti itu. Ini untuk investor yang nggak mau jual. Investor yang nggak mau jual jangka panjang. Tetapi bagi kita seorang semi investor ya, jika ada petanda AI-nya jualan, sebaiknya ikut dulu ya. Nih seperti ini, AI jualan petanda dalam ya. Kenapa tidak ambil di bawah? Ini selalu banyak yang dipertanyakan. Kok nunggu sudah naik dulu ya, baru diambil? Ya seperti itu cara kerja AI. Menunggu konfirmasi ya, seperti itu. Kemudian apalagi masuk ya di sini ya. Kemudian jualan lagi. Nah, masuk lagi. Jadi kita itu menunggu konfirmasi AI ya. Nah, jualan lagi, masuk lagi. Ya, bisa saja kalau Bapak Ibu merasa puas 5-10% puas, ya jualan. Karena apa? Kalau menurutkan AI, jualannya memang agak telat. Contoh yang baru-baru ini terjadi ya di sini ya. Ini memang agak telat ya. Ini masuk ya. Setelah jualan hampir sama juga ya. Jualan dengan masuk di harga yang sama. Tetapi kita kan mengantisipasi ini resiko lah ya, pembatasan resiko. Tetapi kalau memang yakin ya saham ini akan kembali, nggak perlu juga kita batasi risiko. Tetapi jika menurut Bapak Ibu ya merasa sudah tinggi ini akan terjadi swing low, ya udah kurangi posisinya sambil menunggu. Tetap ya di dunia investasi saham ini pasti mengalami salah harga ya. Akan ada itu. Jadi Bapak Ibu santai saja kalau sudah profit ya, jangan buru-buru masuk, biarkan saja lihat-lihat saham, nggak ada masalah kalau duit di RDN itu nggak ada masalah. Nggak usah buru-buru masuk. Kita tunggu timing ya, minimal terdiskon lagi ya, seperti itu. Nah, ini mohon izin pengalaman pribadi ya, masuk di sini, kami jualan di sini, ya udah tunggu. Kemudian mencoba masuk, tetapi masuk jangan terlalu banyak ya. Kemudian, nah di sini ya, disuruh jualan akhirnya balik modal ya nggak apa-apa ya seperti itulah dalam trading karena jualannya telat tetapi kalau kita nggak jualan ya apa ya di bawah turunnya ini apa yang terjadi ya kalau kita nggak ikut AI apa yang terjadi di bawah turun bisa saja ini cicil lagi cicil beli tetapi tetap menunggu konfirmasi AI-nya ya.
Kemarin ya sempat juga kami trading kan di BBRI dengan perdagangan 30 menit ya. Ternyata untuk trading ya kurang berhasil juga ya menurut saya. Walaupun ya di sini dapat cuan ya, masuk, dapat cuan, tetapi disuruh jualan lagi. Kemudian membaca pola adanya double bottom, ternyata gagal lagi. Jadi seperti itu kalau untuk trading memang siap terhadap risikonya, tidak ada sebuah kepastian. Beda cerita kalau kita investing ya. Investing timeline-nya agak panjang lah ya. Di sini misalnya masuk jualannya. Ya lumayan profit tapi kecil. Untuk itu ya Bapak Ibu juga harus agresif ketika ingin mendapatkan keuntungan ya capital gain ya. Kecuali ya ambil bawah tapi lama nunggu. Sebaiknya realisasikan ya nantinya seperti itu ya. Kalau ada review buy lagi, semoga ya nanti prediksi saya ya penurunan suku bunga 25 basis point ini akan terjadi malam ini dan ini akan menjadi bottomnya. Kenapa? Pembalikan arahnya memang dari support 7 Agustus ya. Bayangkan kalau berinvestasi dari 7 Agustus kita tidak realisasikan profit ya jadinya balik ke harga beli lagi ya seperti itu. Jadi tetap dipantau lah ya saham-saham pegangan Bapak Ibu walaupun niatnya adalah dividen investing ya seperti itu. Berikutnya di saham BBNI bagaimana? Saham BBNI ya ini kalau berdasarkan Fibonacci sebentar lagi ya nak bersusu dengan mama dulu ya. Ah, itu mama itu. Nah, BBNI ya kalau kami melihat pernah gagal ini review buy oleh AI tetapi jualan ya. Ini Fibonacci pernah dijebol ya. Fibonacci-nya jebol. Ini dugaan kami ya. Tetapi ya lihat besok lah ya. Lihat besok ini penentu apakah sentimen dari The Fed itu positif atau malah menahan suku bunganya. Kita mau. Dedek mau minum susu dulu teman-teman ya. Ya. Ada sebentar dulu. Sebentar dulu. Papa lagi bobo. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi BBNI ya, baik itu sektor saham lainnya ya, penentuannya adalah malam ini atau di Amerika sana ya, 7 November ini lagi persiapan sidang The Fed penurunan suku bunga. Kalau suku bunga jadi turun, bisa jadi ini mantul ya, karena sentimennya bagus. Tetapi kalau tidak ya, berdasarkan Fibonacci juga ini arahnya dijebol Fibonacci-nya, maka arah selanjutnya adalah 4.700 ya. Semoga nggak seperti itulah karena ada support juga ya, support kuat juga di sini seperti itu. Oke, yang terakhir saja ya, untuk saham-saham yang lain Bapak Ibu bisa cek secara mandiri. BMRI bagaimana potensinya? Sama ya, BMRI malah jebol juga support kuat yang terdekatnya ya. Ini 0% Fibonacci-nya dijebol, belum tahu nih arahnya kemana lagi. Tetapi memang malam ini The Fed yang menjadi penentuannya ya, seperti itu. Kalau yang mengikuti AI memang AI jualan sudah lama ya. Belum ada ambil barang lagi ya, walaupun kemarin sempat naik ya, melewati batas indikator AI, tetapi AI belum
merekomendasikan untuk buy ya seperti itu. Oke, di saham perbankan seperti itu kita akan lanjut ya, lanjut sedikit ke saham energi ya. Hari ini kita pantau Adaro ya. Adro gimana dengan isu dividen terbesar ya dari Adaro. AI rekomendasi buy ya pada 1 November ya. Nah, ini akan menarik ya. Bagaimana menarik ketika AI jualan memang AI beli ini waktu yang kita tunggu untuk buy on retracement ya. Secara Fibonacci, buy on retracement itu dilakukan di area Fibonacci emas di zona 61 sampai 65% di zona ini. Biasanya kalau saham itu dalam tren naik, maka Fibonacci emas itu didapat di sini. Jadi seperti itu dia. Ini kalau saham dalam tren naik. Selalu itu Fibonacci emas itu menjadi titik kunci. Yang kedua, jika saham ini turun mendekati indikator AI, biasanya akan ada pantulan. Ini untuk saham dengan tren naik ya, seperti itu. Sebenarnya untuk mengetahui tren naik atau sedang tren turun itu ada AI-nya lagi, tetapi tidak bisa ditampilkan karena hanya mampu dua indikator AI saja, kecuali yang berlangganan dengan TradingView. Ada di video sebelum-sebelumnya yang sudah lama sekali ya untuk mengetahui apakah saham ini dalam tren naik atau turun. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, studi kasusnya memang AI belanja di sini ya Juli. Nah, buy on retracement itu jika ini ya pernah menyentuh AI ya, beli, naik lagi, pernah menyentuh AI, naik lagi ya. Kemudian di sini naik lagi, pernah menyentuh AI, naik lagi. Dan ini ya, hampir menyentuh AI, naik lagi. Dan sekarang karena sudah kebablasan dari indikator AI, AI jualan. Tetapi tidak lama kemudian ada review buy lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa tunggu retracement-nya di 3.800 ya. 3.850 lah ya. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu ya. Tunggu saja. Semoga dapat. Ini di Adaro karena sentimennya juga bagi dividennya hampir kalau di-yield-kan 38% ya seperti itu. Tetapi efeknya saya nggak tahu. Kalau menurut saya sih jual sebelum cum date. Soalnya setelah ex date saham ini akan turun sebesar dividennya. Biasanya seperti itu. Oke, di saham energi ada Adaro. Berikutnya yang menarik bagi kami adalah Indi ya. Kenapa valuasinya juga masih murah. Di Indi setelah tren naiknya ya. Nah ini ya buy on retracement ketika belum ada review sell mampu berbalik arah maka di garis indikator AI ini ya bisa masuk di sini tinggal tunggu maka ada pembalikan arah lagi dan ini ketika ditunggu harusnya buy tetapi dia nggak mampu AI-nya mendeteksi ya terpaksa harus jualan. Nah ini tinggal tunggu pembalikan arah sehingga review buy kembali ya harusnya kemarin buy tetapi nggak jadi ya seperti itu ini berada sekarang di support kuatnya ya 1470 ini ya. Boleh dipantau lah ya seperti itu. Ya, dilihat juga laporan keuangannya ya, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya? Saham energinya.
batu bara ya, banyak sebenarnya. Yang valuasinya murah ya, ABMM. Ini sahamnya Pak Lo ya, valuasinya murah, EPS-nya tinggi. Ya, untuk sementara AI jualan ya. Tetapi ini berada di support kuatnya ya. Dari 20 Juni ketemu. Kemudian ketemu lagi 1 tahun yang lalu lah ya. 1 Februari balik asal. Ya kenapa tidak ya. Tapi kuncinya sabar ya seperti itu saja. Kalau Pak Lo itu yang diharapkannya adalah dividennya. Pak Lo mungkin modalnya yang masih di bawah mungkin ya. Tetapi ya kalau kita lihat ya pernah juga Altom High yang 2022 itu 4.890 ya, laju dia ya. Jadi AI ini penting untuk menginformasikan kepada kita agar lebih hati-hati ya. Jadi strateginya bagaimana Pak? Strateginya ketika AI jualan dan menurut kita ini berada di support, ya dana kita yang kita siapkan untuk ABMM berapa? Maka Bapak Ibu masuk aja 50% dari dana itu. Selanjutnya biarkan waktu ya. Ketika benar ada pembalikan arah ya, itu kita gunakan apa average average up ya, jangan average down ya. Average down kita nggak tahu batasnya kapan ya, tapi kalau sudah ada pembalik arah tidak masalah, kita average sekali lagi, average yang lebih tinggi ketika saham ini melewati indikator AI-nya ya, seperti itu konsepnya. Jadi di dalam trading maupun investing kita juga punya rambu-rambunya lah ya, seperti itu. Ini pernah gagal juga ya kalau kita gunakan buy on buy on retracement-nya ketika menyentuh kembali indikator AI, memang pernah agak naik tetapi memang gagal lagi ya, sampai sekarang dijual ya. Jadi perlu dijaga juga ya, sentimen-sentimen ya, pernah mencapai harga 5.800 dalam satu hari ya, cepat juga turunnya ya, seperti itu. Jadi ada ini kemungkinan yang sangkuter ini di sini nih. Tetapi ya resiko dalam trading seperti itulah. Ketika sahamnya ramai, maka ramai juga. Habis itu ramai juga yang jualan ya, seperti itu. Oke, menarik di saham ABMM, pantau saja Bapak Ibu. Boleh dipantau kalau untuk trading kita lihat per data 30 menit aja ya. 30 menitnya gimana? 30 menitnya ada pembalikan arah ya. Sebenarnya di ABMM menarik ya. Data per 30 menit ada pembalikan arah. Semoga saja ini menjadi cuan ya. Tetapi sekali lagi data per 30 menit ya, jualannya pun juga cepat ya. Ini contoh baru masuk udah dijual lagi. Ya, tapi dicoba aja lah. Kalau tidak mencoba, tidak tahu hasilnya ya. Seperti itu. Saya sudah mencoba menerapkannya, tetapi hasilnya juga kecil ya. Trading harian itu kecil. Karena kita rugi di broker saja. Lebih baik kita sabar menanti sampai indikator AI-nya secara harian ya. Harian masih jauh ini, indikator AI di 3.800, sahamnya sudah disupport 3.000-an ya, 3.400 di supportnya. Bapak Ibu boleh ambil. Ambil sebesar 50% dari dana yang disiapkan untuk ABMM ya, bukan dari portofolio. Kalau dari portofolio totalnya maksimal 10% saja, itu strateginya. Jadi masih banyak saham-saham yang berpeluang yang lain ya.
Seperti itu. Yang kedua, karena November ini memang berada di bottomnya ya. Coba kita cek bottom-bottom ini. Juni, Desember ya. November, November dulu, September, Oktober, November ini. November sampai ke Desember itu di bottom ya tahun lalu. Habis itu nanjak lagi. Ya seperti itulah ya. Inilah ya di November ini sampai 22 November. Tetapi mudah-mudahan ya besok juga masuk dalam sentimen positif ya. Kalau The Fed jadi menurunkan suku bunga ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada malam ini kurang lebihnya ini adalah strateginya. Jadi AI untuk membantu kita memberikan pertimbangan ya kapan kita mulai masuk, kapan kita mulai cicil ya. Kalau seperti ini masuk dengan cicil. Tetapi kalau ada sudah benar-benar konfirmasi pembalikan arah, baru masuk pool sesuai dana yang dialokasikan ya. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi yang menarik juga di BBRI misal ya. Ini menarik. Ini rambu-rambunya kan jualan. Bapak Ibu takut inikah bottomnya? Ya silakan masuk sebesar dana yang dialokasikan 50%-nya untuk di saham BBRI. Untuk ketuntasan 50%-nya lagi adalah begitu ada konfirmasi pembalikan arah ya. Seperti itu. Seperti inilah ya. Bapak Ibu berapa kali sudah di bottom tapi belum ada konfirmasi AI masuk. Nah, AI masuk itu setelah sudah jauh juga dari bottom ya. Tetapi itulah waktunya. Kita itu menunggu konfirmasi ya. Seperti itu. Kalau ikut AI aman saja, terutama di bagian jualan ya. Nih jualan ternyata dibawa turun dalam ya seperti itu. Apapun apa AI-nya? AI-nya Lorentzian classification ya. Kemudian Fibonacci-nya kita ambil yang otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi tarik garis atas ke bawah ya. Ini sudah otomatis dibantu oleh AI-nya ya. Demikian. Oke, sampai ketemu di pembahasan besoknya ya di saham-saham menarik. Saya Heri, selamat malam.